Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 9. Resepsionis secara pribadi mengantar Isla ke lift. Saat menunggu lift, Isla memperhatikan Keira belum pergi dan sedang duduk di sofa di lobi, jelas tidak bermaksud untuk pergi. Sungguh tidak tahu malu. Isla melirik resepsionis. Kalian benar-benar mengalami kesulitan. Aku akan memberitahu Jake tentang kenaikan gajimu. Kegembiraan tampak di wajah resepsionis. Terima kasih, Nona Olsen. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Isla mendesah. Adik perempuanku benar-benar keras kepala. Tolong jangan biarkan dia menunggu sampai Tuan Lewis Horton datang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Isla memasuki lift. Saat pintu lift tertutup, dia bisa melihat resepsionis berjalan ke arah Keira. Sudut mulut Isla melengkung membentuk senyum kemenangan. Apakah Keira benar-benar mengira dia akan menarik perhatian Tuan Horton hanya karena kecantikannya? Bodoh sekali. Dunia orang kaya diatur oleh kepentingan, bukan oleh emosi. Jake telah mengejar Keira selama 4 tahun dan begitu mencintainya. Namun, ia akhirnya melamar Isla. Semua ini terjadi karena Isla memiliki apa yang dibutuhkan untuk menikah dengan keluarga Horton. Lift dengan cepat mencapai lantai 68. Saat Isla memasuki kantor, dia telah kembali ke sikap tenang dan lembutnya yang biasa. Jake mengenakan jas dan dasi, kenaifan masa mudanya sejak sekolah digantikan oleh sedikit ketajaman. Tatapannya jatuh ke wajah wanita itu, dan ia bertanya dengan santai, apa yang terjadi dengan wajahmu? Isla menundukkan pandangannya. Keira memukulku. Jake memperingatkannya, tampak tidak senang, sudah kubilang sebelumnya. Jangan memancing amarahnya. Isla berkata, itu salahku. Dia pindah ke sisi Jake. Jake, kudengar proyek barumu tentang energi terbarukan. Jake menatapnya dengan serius. Iya, jika Horton Group tidak dapat menemukan teknologi terkini, kita akan dikalahkan di masa depan. Isla tersenyum dan berkata, saya sudah membuat janji makan malam dengan Dr. South dan ibu saya. Haruskah saya meminta Dr. South untuk bergabung dengan tim penelitian dan pengembangan Anda? Ekspresi Jake menjadi tenang. Itu akan bagus sekali. Sikapnya berubah. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Isla, membelai pipinya dengan lembut. Memang, Keira sangat nakal. Apakah masih sakit? Aku akan meniupnya untukmu. Isla menurunkan kelopak matanya, berpura-pura malu. Namun di dalam hatinya, dia tertawa dingin. Dengan koneksi seperti Dr. South, apa yang dapat Keira gunakan untuk bersaing dengannya? Mengenai siapa yang benar-benar dicintai Jake, dia tidak peduli. Yang diinginkannya hanyalah menikah dengan keluarga Horton dan menjadi nyonya Jake Horton. Bahkan jika identitas aslinya terungkap di masa depan, kekayaan dan statusnya akan tetap terjamin. Di lobi lantai bawah, Keira mengirim alamatnya ke kontak cucu. Wanita tua itu sekarang tinggal di tempatnya, jadi memang masuk akal untuk mengklarifikasi tanggung jawab dengan keluarga wanita tua itu sebelumnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Dia hendak mengatur waktu pertemuan dengan orang itu ketika sekelilingnya menjadi gelap. Resepsionis berdiri di depannya bersama 2 orang penjaga keamanan dan berkata dengan arogan, Anda tidak boleh duduk di sini. Anda menghalangi pekerjaan saya. Silakan segera pergi. Ekspresi Keira berubah dingin. Sofa-sofa di lobi bisa diduduki siapa saja sesuka hati. Lagi pula, dia tidak bersuara. Bagaimana mungkin dia mengganggu pekerjaan resepsionis? Keira bersandar malas. Jika pekerjaanmu mudah terganggu, mungkin sebaiknya kau mencari kantor pribadi. Resepsionis itu tergagap. Marah, dia memerintahkan para penjaga keamanan, usir dia segera. Sebelum petugas keamanan sempat bergerak, lobi yang berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pintu lift pribadi CEO perlahan terbuka, dan Lewis yang pendiam berjalan keluar bersama Tom Davis. Dia hanya melirik sekilas lalu melihat sekelilingnya, nampaknya mencari seseorang. Tom memperhatikan situasi itu dan berjalan cepat. Alisnya berkerut saat dia menatap Keira. Kamu lagi. Resepsionis itu tidak membuang waktu untuk berpura-pura menjadi korban. Tuan Davis, dia bilang dia punya paket yang harus diantar ke Tuan Horton. Saya tidak mengizinkannya, jadi dia menolak untuk pergi. Keira menjawab dengan tegas, sudah kubilang aku tidak akan mengantar paket. Resepsionis itu mengejek. Tuan Davis, Anda mendengarnya. Dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura.
Dia langsung mengakui bahwa dia ingin naik ke atas untuk mencari seseorang. Karena saya menolak untuk membiarkannya naik, dia membuat keributan di sini. Saya akan meminta petugas keamanan untuk mengawalnya keluar sekarang. Keira berkata dengan acuh tak acuh, peraturan Horton Group mana yang menyatakan bahwa aku tidak boleh duduk di sofa ini. Resepsionis itu terdiam. Tom dengan tidak sabar berkata pada Keira, baiklah, duduk saja di sini. Lagi pula, bos tidak akan memerhatikanmu. Dia menoleh ke resepsionis dan berkata, agak kesal, masalah yang lebih mendesak adalah AC di lantai atas rusak. Tukang reparasi mengatakan dia sudah datang dan dicegah oleh resepsionis untuk naik ke atas. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi? Resepsionis itu terkejut. Saya belum melihat tukang reparasi. Tom mengerutkan kening. Benarkah? Resepsionis itu mengangguk cepat. Saya sudah di sini sejak tadi, dan lagi pula, lantai atas bukanlah sesuatu yang bisa saya anggap enteng, bagaimana mungkin saya bisa menghentikan mereka? Tom mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelepon mereka dan melihat apakah mereka pergi ke tempat yang salah. Sebelum dia sempat menelepon, dia mendengar suara malas. Tidak perlu. Tom terkejut. Keira tersenyum. Benar, resepsionis tidak mengizinkanku naik ke atas. Tom Davis bingung. Resepsionis tidak tahu harus berkata apa. Keduanya tercengang. Setelah beberapa saat, Tom akhirnya mengerti. Kamu tukang reparasi itu. Itu tidak mungkin. Izin bekerja diserahkan kepadanya. Tanggal yang tertera di situ memang 9 tahun yang lalu. Tom tidak dapat mempercayainya. Apakah ini salah satu pekerjaan paruh waktumu? Keira tidak menyangkalnya, matanya bergerak ke arah Louis Horton yang tidak jauh darinya. Saya tidak diizinkan berbicara. Mereka ingin mengusir saya dan bahkan menuduh saya membuat keributan di sini. Tuan Horton, Anda memiliki resepsionis yang sangat angkuh. Resepsionis itu menatap Louis dengan gugup. Tuan Horton, saya, Louis tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, kamu dipecat. Wajah resepsionis itu langsung memucat, tetapi dia tidak berani memohon ampun. Louis selalu menatap Keira dengan serius. Tom telah menyelidiki wanita itu. Dia pindah dari rumah Olsen saat sekolah menengah, dan sejak saat itu, dia mencari nafkah dengan bekerja. Kemarin, dia adalah seorang pengantar barang, dan hari ini, dia adalah seorang tukang reparasi. Berapa banyak pekerjaan yang telah dia ambil. Hidup sangat sulit baginya, namun punggungnya selalu tegak. Bagaimana mungkin seorang wanita yang menentang bisa merendahkan dirinya dengan terus-menerus mengganggunya? Setelah memikirkannya, kekaguman yang Louis rasakan terhadapnya langsung sirna, digantikan oleh rasa jengkel. Nona Olsen, apakah Anda sudah puas sekarang? Keira mengangguk dan berdiri. Tuan Horton, apakah Anda sudah memeriksa dengan Biro Urusan Sipil? Louis tidak menanggapinya dan hanya berkata dengan dingin kepada Tom. Bawa dia ke atas untuk bekerja. Dan ingat, aku tidak ingin melihatnya lagi. Keira tercengang. Tom menarik lengannya. Nona Olsen, ayo pergi. Saya sarankan Anda untuk berhenti saja. Bahkan jika Anda berusaha keras dan akhirnya berhasil masuk ke lantai atas, bos kami tetap tidak akan melirik Anda. Meskipun dia sebenarnya adalah seorang pengantar barang dan tukang reparasi, apakah dia benar-benar datang ke Horton Group untuk bekerja? Semua orang tahu kebenarannya. Louis tidak lagi memerhatikannya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, need iron, atau butuh besi di WhatsApp. Pada saat yang sama, telepon genggam Keira berdering. Bab 10. Ketika telepon genggam Keira berdering, Louis sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat Keira. Butuh zat besi, kan dia? Keira menjawab telepon, halo. Namun Louis tidak mendengar suara apapun di gagang telepon. Ia melihat teleponnya dan mendapati bahwa sambungan teleponnya sedang sibuk. Panggilan suara itu tidak tersambung. Dia terlalu memikirkannya. Pada saat itu, beberapa orang di lobi sedang berbicara di telepon, mustahil untuk mengetahui yang mana dia. Tepat saat itu, Need Iron mengirim pesan. Maaf, saya sedang ada urusan. Mari kita jadwalkan ulang lagi. Di atap, Keira menjawab panggilan telepon Samuel sambil mengirim pesan teks kepada cucu. Samuel menyombongkan diri, bos, apakah Anda baik-baik saja? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali Anda melakukan pekerjaan perbaikan, bukan? Keira berkata dengan enteng, kalau kamu senggang, bantu aku cari tahu nomor pribadi Louis, biar aku nggak usah menguntitnya terus-terusan. Jika dia bisa mendapatkan nomor teleponnya,
dia bisa meneleponnya setiap jam untuk mengingatkannya agar memeriksa pernikahannya di Biro Urusan Sipil. Dengan begitu banyak panggilan telepon, bahkan jika dia tidak percaya hal yang tidak masuk akal ini, dia akan memeriksanya. Samuel langsung mengeluh, bagaimana mungkin aku bisa menemukan nomor pribadinya? Apa kau tidak tahu kalau tidak ada informasi tentangnya di internet? Butuh banyak usaha untuk mengetahui jadwal pribadinya. Itu karena kamu tidak berguna. Keira menutup telepon dan melihat Tom menunjukkan ekspresi menghina. Nona Olsen, nomor telepon pribadi bos saya bersifat rahasia. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Keira menggodanya. Apa kau percaya kalau suatu hari nanti, aku tidak hanya akan memiliki nomor telepon bosmu, tetapi juga WhatsApp-nya? Prosedur perceraian agak merepotkan, dan dia pasti akan lebih sering berhubungan dengan Louis di masa depan. Tom mencibir, benar-benar mimpi yang indah. Begitu Tom selesai bicara, telepon Keira berdering. Cucu, mengirim pesan WhatsApp. Telepon aku kapan saja saat kamu senggang. 10 menit kemudian, Keira memperbaiki AC. Dia menepukkan kedua tangannya. Filter AC sudah terlalu lama digunakan dan kotoran menumpuk, sehingga memengaruhi fungsi pendinginan. Sekarang sudah baik-baik saja setelah saya menggantinya. Melihat betapa cepat dan mudahnya dia memecahkan masalah, Tom tidak merasa bermusuhan lagi padanya. Untuk menghindari dia mengejar Tuan Horton lagi, Tom secara pribadi mengantarnya turun ke bawah. Di pintu masuk, dia berkata dengan penuh arti, Nona Olsen, mulai sekarang tidak akan ada pengiriman yang ditandatangani, dan tidak akan ada peralatan listrik yang rusak di atap. Keira tahu apa maksudnya, tapi dia hanya menyeringai, baiklah, sampai jumpa nanti siang. Dia berbalik dan pergi. Tom bingung. Dia tidak mengambil hati kata-katanya dan kembali ke atap. Siang harinya, Louis menghadiri rapat makan siang. Dia tidak suka bersosialisasi, tetapi karena dia telah kembali ke negara asalnya, dia perlu menghormati budaya berpesta krera, meskipun acara seperti itu tidak sering terjadi. Tom menemaninya sepanjang waktu. Mereka tiba di sebuah restoran pribadi, dan memperhatikan para pelayan berseragam, Tom tiba-tiba menjadi lebih waspada. Bukankah menjadi pelayan merupakan pekerjaan paruh waktu yang paling umum dipilih oleh mahasiswa yang ingin bekerja sambil kuliah? Dia memandang sekelilingnya, memperhatikan hampir semua pelayan dan pramusaji. Baru setelah tidak melihat Keira, dia menghela napas lega. Tetapi dia segera menyadari tindakannya sendiri menggelikan. Keira sudah menjadi pekerja pengiriman dan teknisi perbaikan. Bagaimana dia bisa mengambil pekerjaan lain? Bagaimana mungkin dia membuatnya takut seperti itu hanya dengan kata-katanya yang sederhana, sampai jumpa nanti siang. Merasa santai, Tom memasuki ruang pribadi tepat saat makanan disajikan, dan kepala koki datang untuk memberi penghormatan. Semuanya, apakah kalian puas dengan makanan hari ini? Mendengar suara wanita yang dikenalnya, Tom menjadi kaku. Dia menoleh 2 kali seolah-olah melihat hantu dan melihat Keira berdiri di pintu dengan topi koki. Senyum lembut mengembang di bibirnya saat dia memperkenalkan hidangan hari itu. Akhirnya, dia berjalan ke Louis dan berbisik, Tuan Horton, Anda harus memeriksa Biro Urusan Sipil. Louis terdiam. Dia mengatupkan rahangnya, sedikit kekhawatiran tampak di wajahnya yang biasanya tenang. Tom bahkan lebih terkejut saat menatapnya, kau koki. Kau juga punya sertifikasi untuk itu. Benar. Keira meraih saku pinggangnya untuk mengeluarkan lisensi koki miliknya, namun ia tak sengaja menjatuhkan 1, 2, 3, totalnya ada 5 lisensi kerja yang berbeda. Tom menelan ludah. Kau punya 5 pekerjaan paruh waktu. Keira berkata, tidak. Tom menghela napas lega, hanya untuk mendengarnya berkata dengan tenang. Ada beberapa yang tidak aku bawa. Tom terkejut. Keira, dengan wajah tersenyum, menoleh ke arah Louis. Tuan Horton, saya bisa mengerjakan pekerjaan apa saja. Saya rasa Anda tidak ingin saya terus-terusan mengganggu Anda, jadi mengapa tidak menghubungi Biro Urusan Sipil? Wajah Louis tetap tegang. Wanita itu memiliki tatapan mata yang penuh cinta dan selalu berbicara seolah-olah sedang menggoda. Dia menarik perhatian orang-orang lain di meja makan. Wajah Louis langsung berubah gelap, masih mengabaikan Keira. Ia menoleh ke Tom dan berkata, coba lihat saja nanti. Keira bersukacita dalam hati. Apakah pria ini akhirnya dibujuk olehnya? Namun kemudian dia mendengar kata-kata dinginnya. Siapa yang membocorkan jadwalku? Tom melangkah maju, sekali lagi menghalangi Keira. Nona Olsen, silakan pergi sekarang juga.
Ketika Keira sekali lagi diusir keluar dari kamar pribadi, dia mendesah sambil berdiri di luar. Mengapa pria ini tidak percaya saja padanya? Meskipun dia sudah sabar, dia mulai merasa sedikit kesal pada saat ini. Dia tidak pergi dan hanya menunggu di luar. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir? Semakin dia berpikir, semakin marah dia jadinya. Keira mengeluarkan ponselnya, ingin mencari seseorang untuk diomeli, tetapi tidak menemukannya di kontak WhatsApp-nya. Ia menulis posting untuk ceritanya. Di ruang pribadi, semua orang makan sambil menyanjung Lewis. Dia menjadi tidak sabar dengan hal ini, jadi dia mengeluarkan telepon genggamnya dan berpura-pura sedang sibuk dengan sesuatu. Dia mengklik story-nya karena bosan dan melihat, Need Iron, mengunggah sesuatu 2 menit yang lalu. Jangan marah. Kita harus sabar dengan anak-anak nakal. Lewis sedikit terkejut. Dia langsung mengirim pesan singkat, butuh zat besi. Berapa usiamu sebenarnya? Kedengarannya kamu sudah punya cucu. Dia tidak bisa membiarkan seorang wanita tua merawat neneknya. Butuh zat besi, dijawab dengan Need Iron, menulis, apakah Anda berbicara tentang kisah saya? Saya mengutuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah mengerti apa yang saya katakan. Lewis terdiam. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Jadi, ia mengirim pesan untuk menyembunyikan rasa malunya. Otak adalah kebutuhan sehari-hari. Orang itu mungkin menganggapnya sebagai hiasan. Butuh zat besi, katanya. Aku suka itu. Teruskan. Lewis menyeringai geli. Hanya manusia yang pantas diejek. Abaikan saja dia. Butuh zat besi, katanya, karena kamu sangat pandai berbicara, aku akan memberi nenek makanan tambahan malam ini. Apakah dia punya pantangan makanan? Lewis menulis, dokter menyarankan untuk mengurangi makanan manis dan pedas, tetapi yang lainnya boleh. Butuh zat besi, katanya, tidak masalah. Obrolan mereka selalu membuat Lewis merasa seperti sedang berbicara dengan teman lama, sangat menenangkan. Dia tiba-tiba bertanya, bisakah aku mengunjungi nenek malam ini? Butuh zat besi, kataku, tentu saja. Kamu selalu diterima. Setelah itu, dia mengirimkan alamat rincin lengkap dengan nomor kamarnya. Bab 11. Lewis mencatat alamat tersebut dan menjawab, tentu. Maaf mengganggu Anda. Dia harus membawa dokter keluarga untuk memeriksa neneknya malam ini, atau dia akan khawatir. Butuh zat besi, tidak menjawab lagi. Dia tahu dia tidak suka formalitas yang sopan. Lewis diam-diam memperhatikan keanehan kecilnya. Tuan Horton, apakah Anda mengirim pesan kepada Nyonya Horton? Seseorang di dekatnya menggodanya. Kamu tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahmu. Sudut bibir Lewis menegang kaku. Dia meletakkan teleponnya dan menoleh ke orang yang berbicara. Setelah Lewis menjadi CEO Horton Group, Nyonya Horton yang misterius membuat orang curiga apakah dia benar-benar ada. Jadi, dia tidak menyangkalnya. Orang itu menganggap diamnya sebagai pengakuan dan menyanjungnya, Tuan Horton, Anda benar-benar jujur dan berbakti kepada Nyonya Horton. Anda tidak tergerak bahkan oleh koki yang menarik tadi. Anda adalah panutan bagi kita semua. Dengan ini, yang lain menimpali, kami sangat penasaran dengan Nyonya Horton. Orang macam apa yang bisa merebut hati Tuan Horton? Nyonya Horton tua pasti senang padanya, kan? Semua orang samar-samar tahu bahwa Lewis tidak cocok dengan keluarga Horton kecuali Nyonya tua Horton. Lewis menundukkan pandangannya dan menjawab dengan sederhana, ya, tentu saja. Nenek cukup menyukainya. Di luar, bosan sekali, Keira sedang menunggu ketika sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Keira, dia berbalik menghadap wajah tampan yang dikenalnya. Jake, yang mengenakan setelan jas hitam, dikenal karena sikapnya yang lembut dan penuh perhatian, tetapi sekarang dia menatapnya dengan ekspresi marah. Jadi, kamu di sini. Keira menggigit bibirnya. Selama kuliah, dia selalu menyendiri. Jake adalah orang yang supel dan ceria dan sering tinggal bersamanya, sehingga menjadi satu-satunya sahabatnya. Namun status mereka sekarang membuat hubungan mereka menjadi canggung. Dia ragu-ragu. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Jake mencibir dingin, Islam memberitahuku tentang latar belakangmu. Mengapa kau merahasiakannya dariku? Aku membenci wanita simpanan dan paling mencintai anak-anak, tetapi aku merayumu, orang luar seperti itu, selama 4 tahun. Apakah itu menyenangkan? Rasa sakit, seperti ada yang mencengkeram hatinya dengan erat, melanda Keira.
Dia selalu bertanya-tanya mengapa Jake, yang telah menjanjikan kejutan padanya di upacara wisuda, malah melamar Isla. Jadi, ini alasannya. Hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis dan tampaknya, ia memiliki saudara tiri yang merupakan anak haram. Hanya dengan mengungkap jati dirinya, Isla mampu menghancurkan persahabatan yang telah terjalin selama 4 tahun. Keira mundur selangkah darinya, memperlebar jarak di antara mereka. Namun, Jake maju selangkah dan menantangnya. Tidakkah kau punya penjelasan untukku? Penjelasan untuk apa? Mengapa dia menjadi anak haram? Mengapa dia memutuskan untuk lahir dari rahim Poppy? Keira mendengus, tidak. Dia berbalik untuk pergi. Jika jalan hidup mereka berbeda, jangan dipaksakan. Jika dia meremehkan latar belakangnya, lebih baik dia tidak berteman dengannya. Ekspresinya yang penuh tekad membuat Jake jengkel. Saat ia melihat wanita itu berjalan menjauh darinya, kepanikan tiba-tiba menyergapnya, dan ia mencengkeram lengannya. Kau tidak bisa pergi. Keira menatapnya lagi, apakah ada hal lain? Jake tampak tegang. Ia merasa sikap Keira yang dingin dan acuh tak acuh itu kejam. Kemarahannya berkobar, bercampur dengan perasaan dendam yang aneh. Dialah yang melepaskan lebih dulu. Jadi mengapa masih terasa seolah-olah dialah yang ditinggalkan? Dia mengejeknya. Kamu masih bekerja di sini, yang berarti kamu belum mendapatkan pekerjaan resmi. Bagaimana kalau bekerja sebagai asistenku? Kamu sudah pernah melakukannya sebelumnya. Keira melepaskan diri dari genggamannya, dengan dingin menolaknya. Aku khawatir aku tidak sanggup melakukannya. Namun, Jake bersikeras. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Aku punya apartemen di dekat perusahaan. Kamu hanya perlu tinggal di sana dan mengurus kebutuhanku sehari-hari. Aku akan membayarmu $1.000 sebulan. Apakah itu cukup? Tatapan Keira berubah dingin, nadanya seperti es. Jadi, kau ingin aku menjadi simpananmu? Jake tertawa dingin. Kau pasti bisa mengatasinya, mengingat ibumu adalah seorang simpanan. Kau sudah melihatnya sendiri, jadi itu sudah mengalir dalam darahmu. Aku percaya kau akan bersikap profesional. Tamparan. Keira menamparkan wajahnya. Jake, sudah cukup. Jake terkejut dengan tamparan itu, tetapi dia tertawa. Tatapannya berubah gelap, dia memperingatkannya. Keira, percaya atau tidak, jika aku tidak menginginkanmu, tidak ada seorang pun di Oceanion yang berani menginginkanmu. Kau tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan atau suami. Kau hanya akan berakhir sebagai mainan bagi orang lain. Jika memang begitu, mengapa tidak memilihku? Setidaknya, aku mungkin sedikit lebih peduli karena kita adalah teman sekelas lama. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Jika kau berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Kau punya nomorku. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Jake berjalan pergi. Keira tersenyum meremehkan. Ketika dia berbalik, dia melihat Louis berdiri di ambang pintu kamar pribadinya. Louis tidak suka bersosialisasi. Akhirnya menemukan alasan, ia bermaksud pergi bersama Tom tetapi tidak menyangka akan menyaksikan kejadian di lorong saat ia keluar. Tatapannya tajam, tidak menunjukkan emosi apapun. Tom mendecakkan lidahnya dengan simpatik pada Keira. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak menemukan pekerjaan tetap setelah lulus kuliah dan terus bekerja paruh waktu. Jadi, apakah ini semua karena Jake? Keira tercengang. Tom mendesah lagi. Kau memburu Tuan Horton karena kau tidak punya pilihan, kan? Lagi pula, hampir tidak ada seorang pun yang berani menentang keluarga Horton di Oceanion. Mata Keira yang penuh cinta menyipit, dan dia tidak membantah pernyataannya. Mereka akur setelah 2 hari untuk pertama kalinya. Tom berkata dengan nada menyedihkan, "Bos, mengapa kita tidak membantunya sedikit?" Dia tampak menyedihkan. Keira merasakan secercah harapan. Tepat sekali, bantu anak malang itu, dan pergilah ke Biro Urusan Sipil untuk menyelesaikan prosedur perceraian. Perusahaannya masih menunggu untuk go public. Namun saat ia memikirkan hal tersebut, ia mendengar Louis berkata dengan dingin, "Mengapa aku harus membuat Jake tidak bahagia demi orang yang tidak relevan?" Dia berjalan melewati Keira. Dia menyedihkan. Meskipun gadis itu tampak naif, ada kelicikan dan kegembiraan yang tertahan di matanya. Tidak ada rasa kasihan sama sekali. Dia lebih menyinggung daripada menyedihkan. Terlebih lagi, karena dia berhasil mendapatkan jadwal pribadinya, itu membuktikan bahwa dia cukup cerdik. Koridor itu segera menjadi sunyi lagi. Keira berdiri di tempat, merasakan bahwa Louis berhati dingin. Oh, baiklah.
Cucu, benar. Dia seharusnya marah pada orang lain, bukan pada dirinya. Keira melangkah keluar dari restoran, perlahan berjalan pulang dengan sepeda listriknya. Dia punya orang tua yang harus diurus di rumah dan tidak bisa keluar terlalu lama. Dia akan mencoba mencarinya lagi besok. Malam itu, Louis meninggalkan kantor tepat waktu dan tiba di distrik lama di pinggiran kota. Dia memegang sekantong buah di tangannya, menemukan alamat di WhatsApp, dan mengetuk pintu. Suara neneknya yang familiar segera terdengar dari dalam, datang. Bersambung.